Halo teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel Smart Weekend Profesional. Bersama saya, Amarullah IJD yang akan menjadi host pada episode kali ini. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas seputar hak kekayaan intelektual, lebih khusus lagi mengenai rahasia dagang. Seperti yang kita ketahui bersama, pasti setiap perusahaan itu memiliki rahasianya masing-masing yang tidak boleh diketahui oleh pesaingnya maupun oleh masyarakat luas. Hal itu disebut sebagai rahasia dagang. Lalu timbul sebuah pertanyaan, apa sih rahasia dagang itu dan bagaimana perlindungannya? Untuk membahas itu telah hadir bersama saya Nur Laila Agustin dari PDB Law Firm. Mari kita sapa terlebih dahulu. Halo Kak Laila, bagaimana kabarnya Kak? Halo Kak Amar, halo juga teman-teman. Alhamdulillah baik. Kak Amar sendiri bagaimana Kak? Kabar saya baik Kak Laila. Saya mengucapkan terima kasih banyak Kak telah meluangkan waktunya telah menjadi teman diskusi pada kali ini Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Kak Amar. Tadi saya sudah sedikit jelaskan Kak mengenai rahasia dagang di pembukaan tadi, bahwa setiap perusahaan itu pasti kan memiliki rahasianya masing-masing dan yang tidak boleh diketahui oleh kompetitor maupun oleh masyarakat. Hal itu disebut sebagai rahasia dagang ya Kak ya? Iya, benar sekali. Jadi yang dikatakan Kak Amar tadi itu termasuk dalam rahasia dagang Kak. Oke, lalu pengertian dari rahasia dagang itu sendiri pada dasarnya apa sih Kak? Oke, untuk pengertian, untuk Kak Amar dan teman-teman bisa melihat dalam pasal 1, angka 1, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang Kak Amar. Yang mana berbunyi rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi yang dapat digunakan dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Oke, jadi inti daripada pengertian rahasia dagang itu adalah memiliki nilai ekonominya Kak ya, dari sebuah perusahaan itu ya Kak ya? Iya, benar sekali. Oke, lalu yang lingkup dari rahasia dagang itu, yang termasuk dalam rahasia dagang itu apa saja Kak? Oke, kalau berbicara mengenai lingkup, kita bisa melihat dalam pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang, yang mana lingkup rahasia dagang itu meliputi yang pertama yaitu metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum gitu Kak. Oke, berarti lingkupnya itu termasuk metode-metode maupun informasi yang rahasia kayak di perusahaan itu. Iya benar. Oke, lalu bagaimana rahasia dagang itu bisa mendapatkan perlindungannya Kak? Oke, kalau untuk mendapatkan perlindungan ada hal-hal yang perlu kita perhatikan nih Kak, yang mana juga sudah dijelaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Rahasia Dagang, yaitu yang pertama, rahasia dagang mendapatkan perlindungan apabila bersifat rahasia, memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya. Kemudian yang kedua, informasi bersifat rahasia apabila hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum. Kemudian yang ketiga, informasi dianggap bersifat memiliki nilai ekonomi apabila sifat rahasia informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan ekonomi atau usaha yang bersifat komersial dan dapat meningkatkan keuntungan ekonomi. Kemudian yang keempat yaitu informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya itu telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut gitu Kak. Oke, lalu perlindungan rahasia dagang ini ada jangka waktu perlindungannya nggak Kak? Seperti halnya merek yang pernah kita bahas di episode sebelumnya Kak. Di rahasia dagang sendiri itu seperti apa? Oke, kalau untuk rahasia dagang itu tidak memiliki batas waktu perlindungan, Kak. Selama pemilik rahasia dagang itu mengupayakan menjaga kerahasiaan rahasia dagang itu sendiri, jadi tetap dilindungi gitu, Kak. Oke, lalu bagaimana cara pemegang rahasia dagang atau pemilik rahasia dagang ini mendapatkan pelindungan rahasia dagangnya sendiri? Apakah perlu didaftarkan seperti halnya merek atau perlu dicatatkan seperti halnya hak cipta itu Kak? Oke, untuk rahasia dagang itu tidak dicatatkan, juga tidak didaftarkan nih Kak, yang mana tersimpan dalam pemilik rahasia dagang itu sendiri. Nah, ada pengecualiannya nih Kak ya. Apabila terjadi pengalian hak atau perjanjian lisensi, maka harus dicatatkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Oke, berarti nggak juga didaftarkan, nggak juga dicatatkan kayak, tapi Iya, ada benar. pengecualian-pengecualian tersebut. Iya, benar Oke, sekali. menarik nih Kak pembahasannya. Mungkin bisa dicontohkan nggak Kak? Contoh-contoh seperti di rahasia dagang itu seperti apa supaya teman-teman di sini semakin paham Kak? Oke, untuk contoh rahasia dagang yang sering kita lihat nih Kak, contoh resep pembuatan makanan nih.
McD, KFC. Nah, itu kan resepnya tidak dikasih tahu bagaimana resep pembuatannya Iya, gitu iya. ya. Kalau dikasih tahu ya berarti bukan rahasia dagang gitu. Iya. Terus contoh lagi kalau untuk produksi produk makanan, minuman itu seperti Fanta, Coca-Cola, teh gelas dan lain sebagainya gitu. Oke, wah menarik nih Kak pembahasan kita mengenai rahasia dagang. Namun karena terbatasnya oleh waktu, saya harus menyudahi podcast pada kali ini Kak. Saya mau mengucapkan terima kasih lagi Kak telah menyempatkan waktunya, telah hadir di podcast kali ini. Semoga yang disampaikan oleh Kak Lela ini menjadi bermanfaat bagi masyarakat semuanya Kak. Oke, amin Kak Amar. Semoga juga kita dapat berdiskusi di podcast-podcast selanjutnya. Amin Kak. Oke, telah usai pembahasan kita kali ini membahas mengenai rahasia dagang bersama Kak Laila dari PDB Law Firm. Bagi teman-teman semua yang berminat mempelajari lebih lanjut mengenai hak kekayaan intelektual di bidang hukum lainnya, teman-teman dapat mengikuti PLKH yang diselenggarakan oleh Smart Weekend Profesional setiap tahunnya. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman dapat mengunjungi website di www.willowj.id. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman semuanya. Salam smart.